Nah, yang pertama, apa itu asana gitu kan? Jadi sebenarnya asana ini dia adalah alat. Nah, ini yang kita harus tahu. Dia ini alat ya. Sebagaimana alat-alat yang lainnya, dia adalah alat untuk memanajemen program atau proyek gitu. Jadi program-program seperti apa macam-macam gitu. Em, Kenapa Putra bilang macam-macam? Karena memang alat ini nanti semakin kita mempelajari, kita bisa punya ide tentang bagaimana kita menggunakannya sendiri gitu lah. Nah, istilahnya kalau dulu itu kita, kalau kepanitiaan ada istilahnya apa namanya, Gantt chart gitu kan. Kalau kepanitiaan harus ada step-stepnya gitu kan. Ada ininya. Nah, hal itu bisa digantikan semua di sini. Menurut Putra. Gitu. Makanya nanti kalau memang kita sudah terbiasa menggunakan ini, ke depannya pun rasanya di Kupap sendiri atau bahkan nanti di yayasan, ya ketika setiap kali mulai ada kepanitiaan itu udah otomatis ada gini-gininya untuk orang-orang yang berkolaborasi gitu lah kira-kira. Jadi jauh lebih mudah, less paper juga ya kan. Tapi kalau misalnya nanti ada kebutuhan untuk dicetak ya yowes tinggal cetak gitu kan. Yang kedua adalah wadah untuk berkolaborasi dengan tim. Nah, kenapa Putra bilang berkolaborasi? Karena ketika kita udah pakai, kita akan tahu apa yang lagi kita kerjain, apa yang lagi teman kita kerjain, gitu kan. Jadi, ketika kita pun meminta bantuan, atau kalau misalnya kita mau melibatkan sesuatu, kita pun tahu, kira-kira nanti ini lagi di waktu yang tepat nggak ya? Kan gitu kan. Habis itu, kalaupun memang kita minta bantuan itu, kita pun bisa mungkin nanti kayak menugaskan kawan-kawan kita gitu, dan nanti ada muncul remindernya. Nah, yang terakhir adalah Asana ini kontrol program atau proyek yang berjalan di divisi kita gitu. Contoh misalnya kayak SMK TR gitu kan untuk jurusan TR. Apa nih program-program proyek-proyeknya, SMKBM nih apa nih program-programnya gitu. Nah, ini bisa digunakan gitu. Nah, kenapa saya mau SMK Pancabudi itu pakai Asana gitu. Jadi yang pertama kali adalah menurut Putra dan ini mungkin kita bisa setuju atau tidak setuju di sini gitu. Cuman mungkin bolehlah sharing ya. Tidak perlu lagi membuat monthly report gitu. Nah, sekarang yang pertama pertanyaannya, Bang Faisal, untuk bikin monthly report perlu berapa hari Bang kira-kira? Dalam kan kan dalam sebulan perlu berapa hari ya Bang? Mm-mm. 2 hari, 3 hari, 2 hari ya. Pak Rusti? 1 jam. Oh paten. Kopi pasti nggak tuh? Iya. Iya. Paten ya bagus bagus bagus. Enggak lah bercanda loh Pak. Ya kan? Penjelasan iya iya. Iya. Bang Ferdi berapa lama? 1 harian? Oke. Abang bikin? Berapa bang? Berapa lama? Setengah hari ya? Itu aja tugasnya ya? Oke. Kalau Bang Yuna? 1-2 hari ya? Oke. Jadi kita punya berbagai macam ini ya. Punya berbagai macam ukuran ya. Ada yang 1 jam. Karena udah tinggal ambil-ambil data aja. Gitu kan. Ada yang 1-2 hari. Gitu kan. Ada yang per setengah hari. Gitu. Nah, kalau pakai ini otomatis bisa jadi checklist. Kan kita kan kerja setiap hari pakai checklist ya, gitu kan. Biasanya kita pagi-pagi udah tahu nih, oke, hari ini ada pertemuan sama Bang Putra. Nanti siang kita mau ngurusin buat program kerja untuk bulan Januari misalnya, ya, gitu kan. Nah, kita kan udah punya checklist nih, apa pertemuan kita, apa tugas-tugas kita yang harus kita capai dalam seminggu, mungkin atau dalam sebulan, atau akhirnya di breakdown jadi harian. Nah, ini bisa dipakai buat checklist aja. Jadi kenapa Putra bilang nggak perlu bikin lagi? Karena kalau ini dipakai sebagai checklist, Putra tinggal tarik data aja. Gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh bikin monthly report. Itu yang pertama. Tentunya catatannya ya konsisten. Dan membiasakan. Yang kedua adalah pimpinan bisa kontrol tugas dan memastikan beban kerja terdistribusi dengan baik. Contoh, misalnya ada kerjaan-kerjaan yang sifatnya ad hoc. Ternyata Bang Faisal eh, dalam 2 minggu ini dia lagi mengerjakan 45 pekerjaan gitu kan. Sementara Bang Ferdi sedang mengerjakan 15 pekerjaan. Jadi kalau misalnya pun si Pak Arif itu ada tambahan, misalnya kayak pekerjaan-pekerjaan khusus ya, mungkin entah project-project, misalnya kayak project-project yang nggak ada yang megang gitu kan. Kalau kurikulum itu kan standar ya, ada yang megang. Tapi ini ada yang nggak ada yang megang gitu. Misalnya kayak survei misalkan gitu. Itu bisa dialihkan gitu. Jadi udah tahu sendiri tuh Pak Arif gitu kan. Oh ini kesini gitu.
Nah, yang ketiga, anggota lebih mudah melapor kinerja dan progres tugas ke pimpinan. Nah, jadi ini pun juga lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat nih, oh sekarang lagi ngerjain apa yang udah selesai, apa yang belum selesai. Dan yang terakhir adalah memiliki pemahaman yang sama terhadap cara kita membawa kuda atau istilahnya OD itu yang kita pakai itu menggotong kuda gitu kan. Jadi kalau dulu inget ya pada inget cerita menggotong kuda ini kan macam-macam ya gitu kan, ada yang dia dinaikin, ada yang dia diajak jalan dan lain-lain. Nah, apapun caranya menurut Putra, kita harus punya kesepakatan langkah itu gitu loh. Karena kalau nggak nanti kita akan berdebat soal cara gitu kan. Nah, makanya ini memudahkan gitu. Jadi kita tahu, oke, stepnya kayak gini ya, ABCD. Oke. Nah, yuk kita buka laptopnya dan mulai belajar.